Firman Tuhan. Haleluya. Ya, Yosua pasal 18 ya, ayat 3. Berjudul firman Tuhan pada pagi ini mengalahkan kemalasan rohani. Ya, kita akan belajar sudah di satu ayat ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa ada muncul istilah kemalasan rohani. Ya, satu ayat ini sudah kita akan baca. 1, 2, 3. Sebab itu berkata Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi saudara, ayat ini berlatar belakang dari di mana bangsa Israel sudah menempati tanah perjanjian, ya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tanah yang berlimpah susu dan madu, nah sudah mereka duduki sudah. Cuma pada waktu itu saudara belum semua, nah, gitu ya. Mereka sudah menduduki dan beberapa suku-suku sudah mendapat, tapi masih ada lagi tempat-tempat yang belum, ya, mereka duduki, yang belum mereka buka untuk tempat tinggal. Jadi saudara, di situ dikatakan mereka sudah masuk, ya. Mereka sudah masuk dan mereka sudah di situ makan, minum dan segala macam, sudah beraktivitas, sehingga muncul tiba-tiba, ya, sikap yang malas, nah gitu. Artinya saudara membiarkan orang-orang yang harus, ya, digeser itu saudara, supaya itu jangan mempengaruhi kehidupan mereka. Tapi saudara, mereka masih santai-santai, ya, begitu saudara, ya, karena merasa sudah selesai, ya, tidak merasa sudah aman, sudah nyaman, ya. Nanti pelan-pelan saja nanti diambil, ya, diduduki tempat-tempat yang lain. Nah, tapi saudara, Yosua dia berkata bahwa berapa lama lagi, ya, kamu bermalas-malas. Apalagi saudara, dia pun sudah sebentar lagi akan mati, ya. Jadi saudara, sebelum dia pergi, dia mau melihat bahwa daerah itu, tempat-tempat yang Tuhan sudah janjikan itu dimiliki semua oleh bangsa Israel. Nah, saudara, muncul kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, maka kita ambil arti kebenaran firman Tuhan ini dalam arti rohaninya, saudara. Ya, kata bermalas-malas itu dalam bahasa aslinya disebut dengan kata rafah, ya, yang berarti jatuh ke bawah, ya. Bahkan juga terlempar mundur ke belakang, ya. Jadi dengan kata lain, ada mentalitas yang hanya menunggu didorong, ya, baru mau, ya, didesak baru bergerak, ya. Kalau istilah bahasa sehari-hari sudah biasanya orang direpetin dulu, nah, baru berubah, baru sadar. Nah, itulah yang disebut dengan mentalitas orang yang bermalas-malas. Jadi Yosua yang marah kepada bangsa Israel, ya. Jadi mereka itu mentalitasnya hanya menunggu untuk didorong, ya, diingatkan, didesak, nah, baru mereka berubah, baru mereka sadar, oh iya, semuanya harus diduduki, jangan sampai semuanya terhilang, nah gitu, ya. Nah, seperti itulah Israel, saudara. Ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian, mereka tidak mau bergerak melakukan bagiannya. Mereka berpikir, kami sudah menduduki, dan kalaupun ada nanti kami tinggal sikat saja, nah, gitu. Dan mereka sudah merasa betul-betul enak, nyaman, karena saudara, betul-betul tanah yang Tuhan janjikan itu adalah tanah yang betul-betul subur dan luar biasa. Nah, saudara, mungkin demikian juga dengan kita, ya, keadaan kita hari-hari ini, saudara, ya, yang tidak menjadi maksimal untuk kita mengambil bagian dan melakukan bagian dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Untuk semakin terus melatih, ya, kehidupan kita itu, untuk semakin kita meningkat kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya, untuk semakin mengasihi Tuhan. Jadi itu disebut sebagai latihan dalam hidup kita. Jadi kalau Paulus berkata kepada Timotius, latihan badan yang terbatas gunanya, artinya saudara, bahwa orang yang latihan untuk fisik itu bagus, tapi itu terbatas. Kenapa? Karena kalau dia sudah usia senja, dia tak bisa latihan terus olahraga yang seperti orang muda tak bisa dilakukan. Nah, begitu.
Tetapi latihan untuk ibadah, untuk bersekutu dengan Tuhan itu akan semakin terus harus ditingkatkan. Ya, jadi ibadah itu juga harus dilatih, karena kalau tidak akan muncul yang namanya kemalasan. Sepertinya aman saja kok, bagus saja, tidak ada apa-apa. Nah begitu saudara ya, sehingga akhirnya kita tidak lagi membiasakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara, saya tulis berikutnya lagi, saudara, kita jangan bermalas-malasan ya, atau mengantuk secara rohani. Karena kemalasan itu, saudara, kemalasan rohani itu adalah suatu kondisi yang berbahaya yang dapat membuat kita hancur dalam tanda kutip, alias binasa secara rohani. Kehidupan bukan jasmani yang saya bicarakan, saudara, tapi kehidupan rohani kita, jiwa kita akan mati. Kenapa? Dia tidak mendapatkan asupan ya di dalam kehidupan kita, jiwa kita. Sama seperti tubuh kita butuh makanan, kita harus makan pagi, makan siang, atau makan malam. Ya, ada nutrisi, ada gizi. Maka jiwa kita pun juga butuh firman Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita akan mati rohani kita. Kita akan gampang untuk disesatkan. Kita akan gampang, saudara, untuk putus asa. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak berikan kekuatan. Nah, kemalasan rohani itu apa sebenarnya? Jadi saudara, kemalasan rohani itu adalah suatu kondisi ya yang merasa bahwa semuanya aman, ya semuanya baik-baik saja. Jadi tidak punya kesadaran untuk berjaga-jaga. Padahal saudara, dalam hidup ini semenjak kita mengenal Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita harus terus berjaga-jaga supaya hidup kita semakin meningkat di dalam Tuhan, bukan turun. Ingat saudara, bahwa kalau kita tidak menjaga hidup kita di dalam Tuhan, kita akan drop. Nah, gitu ya. Iblis itu akan selalu melihat kapan kita lengah, kapan kita lemah, kapan kita tidak berdaya, dia masuk untuk melemahkan kita. Jadi saudara, tidak ada istilahnya untuk kita ikut mengikut Tuhan ini santai-santai. Ya, oh aman kok sebentar. Yang jelas aku tetap Kristen, aku tetap percaya sama Tuhan, aku tetap yakin bahwa Tuhan itu Juru Selamat. Memang, ya, kalimat-kalimat seperti itu mungkin ada di dalam kehidupan kita, tetapi saudara, iblis dia bisa dapat masuk untuk mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, saudara, sehingga kita akan goyah, ya, goncang iman kita, saudara. Jadi ada suatu kondisi ya, jadi kemalasan rohani itu adalah kondisi yang merasa semuanya, merasa saudara ya, padahal dia harus warning, dia waspada, gitu saudara ya. Jadi kita perlu membangun yang namanya kewaspadaan, ya, kewaspadaan supaya kita terhindar ya dari kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 24. Dia berkata, berjaga-jaga kepada murid-muridnya. Ya, roh memang menurun. Jadi roh itu saudara dia menurun karena dia memang selalu kontak ya dengan roh Tuhan. Tapi daging, nah itu tubuh kita lemah. Ya. Dia mau lebih kepada yang namanya kenyamanan dan kesenangan. Jadi Tuhan bilang saudara dalam Matius 24 kepada murid-muridnya, berjaga-jaga. Ya, jadi tidak ada kondisi yang namanya semuanya itu aman dan baik-baik saja. Kenapa? Karena iblis setiap saat dia bisa masuk untuk mengecoh kehidupan orang-orang ya yang dekat dengan Tuhan. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, iblis tidak ganggu. Karena apa saudara? Iblis sudah bisa pastikan bahwa itu kawanku. Sebentar lagi dia sama-sama dengan aku di neraka. Kan begitu. Tapi orang yang iri Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan buat bagaimana caranya supaya orang itu tergelincir sudah dan akhirnya jauh dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sudah? Kita kalahkan kemalasan rohani. Jadi kemalasan rohani ini merupakan istilah, ya, istilah dari yang merasa, ya, bahwa semuanya itu aman dan baik-baik. Nah, saya mau sampaikan bagi kita pada pagi ini apa dampak, ya, apa dampak dari kemalasan rohani ya yang terjadi di dalam hidup kita. Apa akibatnya kalau terjadi kemalasan rohani di dalam kehidupan kita? Maka yang pertama saudara, akibatnya itu adalah kita akan menyia-nyiakan waktu ya. Nah saudara, kenapa? Waktu itu sangat penting.
Karena waktu itu merupakan mata uang, ya, kehidupan. Ya, ada istilah orang barat berkata time is money. Waktu itu adalah uang, ya. Jadi saudara, dengan kita menggunakan waktu, kenapa disebut mata uang, saudara? Karena itu berharga, gitu ya. Waktu itu sangat berharga. Jadi waktu itu saudara sangat betul-betul penting. Itu sebabnya dia disebut sebagai mata uang. Kenapa? Karena punya nilai. Ya, waktu itu akan cepat berlalu. Baik itu dipakai untuk yang baik ataupun juga dipakai untuk yang tidak baik. Waktu akan berjalan. Dia tidak akan pernah mundur, ya, tapi dia akan terus berjalan. Orang akan menyesal ketika dia tidak mempergunakan waktu yang ada itu dengan baik. Nah, sudah saya menulis sudah bahwa menjadi tua itu otomatis. Siapapun dia, dari sejak dia umur 1 tahun dan seterusnya, dia akan sampai puncak yang namanya usia senja. Ya. Namun untuk menjadi dewasa rohani, dewasa di dalam mengenal Tuhan, itu pilihan. Jadi kita mau betul-betul iring Tuhan, kita mau dewasa di dalam kita mengenal Tuhan, itu pilihan kita. Ya. Oh, aku nggak mau, aku cukup aja jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Itu pilihan kita. Tapi ada yang sadar bahwa dia butuh Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu pilihannya. Ya. Nah, saudara, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak menggunakan ataupun juga tidak menghargai waktu. Nah, saudara, kita melihat bahwa kondisi, ya, dunia kita ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan di Alkitab. Jadi waktu ini sudah akan terus cepat berlalu karena akan menuju kepada kesudahannya. Ya, jadi saudara, kita harus pakai waktu-waktu yang ada, hari-hari yang ada ini, saudara, untuk kita bisa dapat maksimal hidup kita dalam mengiring Tuhan. Ada 24 jam dalam sehari, ya, dan dalam 24 jam itu dibagi-bagi. Ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita, saudara, untuk cari uang, melakukan aktivitas apapun, ada waktu untuk jalan-jalan, ada waktu juga untuk ibadah. Ya, tapi ada banyak orang Kristen, sudah waktu untuk ibadah itu juga sudah diambil untuk digunakan, saudara, untuk, ya, dia bisa dapat santai, dia bisa dapat senang, bersenang-senang dan nyaman-nyaman. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia pikir bahwa waktunya untuk dia bersantai itu kurang banyak. Jadi waktu untuk jam ibadah sudah diambil. Ya. Nah, saudara, ini adalah kondisi di mana seseorang, saudara, merasa, ya, nyaman. Padahal itu sudah merupakan sebuah dampak dari kemalasan rohani. Dia berpikir bahwa waktu masih ada, masih panjang, masih ada hari esok, masih ada minggu depan untuk aku bisa datang kepada Tuhan, masih ada minggu depan untuk aku minta ampun, masih ada waktu lagi untuk besok atau lusa untuk aku menyesal dan aku minta ampun sama Tuhan untuk memperbaiki. Tapi persoalannya, saudara, kalau waktu itu masih ada diberikan kepada kita, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, wah, itu yang bahaya. Ya, jadi, saudara, cara bijak untuk memakai waktu itu adalah dengan kita menghargai. Satu, yang kedua, kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang baik, dan kita meningkatkan hari-hari kita itu sudah dengan pertumbuhan rohani. Tidak ada yang salah, firman Tuhan tidak melarang kita, saudara, untuk kita bekerja, berusaha, mau apapun yang kita kerjakan, saudara, sesibuk apapun. Tapi yang jelas ada waktu kita, saudara, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya, untuk bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi, saudara, mari kita mau pergunakan waktu. Jadi orang-orang yang merasa aku nyaman, aku yang penting aku tidak berbuat jahat, yang jelas aku tidak ada menyakiti orang, jadi aku hari-hari ini baik-baik saja, nggak apa-apa. Masih ada banyak waktu untuk aku nanti rajin, lebih rajin lagi ibadah. Ada banyak orang berpikir seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa cara kita menggunakan waktu, memakai waktu, itu akan menentukan apakah kita menjadi orang bijaksana atau orang yang bodoh. Orang yang bijaksana artinya sudah dia tahu membagi waktu, dia tahu bisa dapat memprioritaskan mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk berserah, mana waktu untuk dia beribadah, mana waktu untuk dia boleh dapat berkumpul dengan saudara-saudara, dengan rekan-rekan atau dengan siapapun. Bijak. Tapi orang bebal, dia mempergunakan waktu itu semuanya
untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli ya dengan apapun, dengan orang lain dan segala macam. Firman Tuhan sudah mengajar kita begini, ya. Kita lihat firman Tuhan ini, ya, di dalam ayat Roma 12 ayat 11, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Jadi sudah ada kata kerajinan. Jadi itu sudah merupakan sebuah kebiasaan yang ditingkatkan, gitu. Dan kebiasaan yang sudah dilakukan. Ada intensitas, ada semangat, ya, yang dikerjakan saudara di dalam mereka mencari Tuhan. Nah, gitu. Tapi di dalam ayat ini dikatakan saudara ada kerajinan itu bisa kendor, artinya bisa molor. Ya. Kenapa saudara? Karena itu dia ada kebahasan rohani, sehingga akhirnya kendor. Biasanya ada waktu untuk dia bersekutu dengan Tuhan, ini nggak ada lagi. Ya. Ada waktu digunakan untuk ibadah, dalam sesibuk apapun dia beribadah, tapi ini kendor. Nah, gitu ya. Ini adalah sesuatu kondisi yang dialami oleh orang-orang Kristen. Ada kemalasan rohani yang terjadi. Tapi nasihat firman Tuhan dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi tetap ada on fire, tetap ada semangat bahwa waktu tidak bisa diulang. Jadi aku harus menggunakan waktu yang ada untuk aku bisa dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam ayat Efesus pasal 5, kita akan sama-sama baca itu saudara ya, dua ayat. Efesus 5, 15 sampai 16, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, kata hidup, ya, itu bahasa aslinya menggunakan kata zoe, ya. Jadi saudara, di dalam bahasa Yunani kata hidup itu ada dua, yaitu zoe dan bios. Jadi kata, kalau saudara pernah dengar kata, kalau kita dengar kata bioskop, ya, itu diambil dari bahasa Yunani, bios, ya. Jadi bios itu sudah ada apa? Gambar yang hidup, artinya sudah gambar berjalan. Makanya orang nonton bioskop itu ada gambar yang berjalan. Jadi hidup kita sudah jangan seperti nampak seperti hidup, tapi padahal mati. Itu maksudnya menggunakan kata bios, ya. Jadi itu kata bioskop itu diambil dari kata bahasa aslinya itu Yunani, bios. Tapi firman Tuhan ayat yang kita baca 15 ini adalah menggunakan kata zoe. Zoe itu adalah hidup yang bermakna. Jadi kita menggunakan hidup kita ini, ya, dengan ada maknanya, bermanfaat, ya. Jadi saudara, kita punya durasi atau kita punya waktu hidup usia kita. Persoalannya kita nggak tahu sampai berapa usia setiap kita, ya kan? Karena itu kematian itu misteri. Nggak ada yang tahu kapan dia tahun berapa, bulan berapa dia mati. Kan begitu saudara, ya. Nggak ada orang yang tahu. Tapi yang jelas yang harus digunakan adalah kita menggunakan, memanfaatkan, ya, waktu kita di mana kita masih hidup, masih sehat, masih segar, masih bugar, ya, masih bisa berjalan, masih bisa sadar dan segala macam sudah di dalam hidup kita. Nah, kita mau menggunakan waktu untuk kita mendekat kepada Tuhan, menggunakan waktu untuk kita bisa dapat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam ayat 16 dikatakan menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya saudara, bahwa kalau kita tidak menggunakan waktu ini, maka waktu itu akan menjerat kita saudara untuk melakukan kejahatan. Waktu itu, ya, akan menjerat kita saudara untuk melakukan hal-hal yang membuat kita jadi berdosa. Nah, jadi dikatakan saudara menggunakan waktu yang ada. Nah, karena menggunakan waktu yang ada ini saudara, kita bijak untuk membagi semua waktu-waktu yang ada. Jadi pergunakan waktu, artinya gunakan waktu. Jadi jangan waktu untuk istirahat, ya, digunakan untuk bekerja, nggak bisa. Ya. Kenapa saudara? Karena tubuh kita ini, apalagi organ dalam tubuh kita ini juga dia butuh istirahat. Gitu. Ya, waktu istirahat dia dikasih dia bekerja, wah nggak bisa.
dia punya waktu untuk beristirahat. Organ tubuh kita, ya, organ tubuh kita di dalam itu dia butuh. Nah, jadi ada istirahat. Jadi jangan terbalik, waktu istirahat dipakai untuk bekerja. Ya, itu 1-2 kali mungkin sepertinya aman, tapi dibuat berkali-kali saudara, ya maka tubuh itu saudara tidak sanggup lagi bekerja. Ya, dia akan off hal itu saudara, ya. Dan orang itu pun juga saudara akan mengalami, ya, kematian kalau dia dipaksa untuk bekerja, karena bukan waktunya untuk dia bekerja. Ada begitu, ya. Jadi saudara ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk kita saudara bersekutu dengan Tuhan. Jadi pergunakan, ya. Nah, Musa, dia berkata begini saudara, ya, kita sama-sama baca Mazmur 90 ayat 12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik saudara, jadi kita menghitung hari, ajar kami supaya kita menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bebal. Orang bebal itu sudah artinya orang yang punya prinsip bahwa gampang, masih ada waktu, masih bisa. Nah, ini kalimat seperti ini saudara yang banyak muncul di dalam pikiran setiap orang. Bukan hanya orang, ya, yang tidak percaya, orang Kristen apalagi, ya. Mereka berpikir masih ada, masih banyak waktu, ya, masih bisa diperbaiki. Yang penting nanti kita sadar, wah, ya kalau sadar, kalau tidak bagaimana, ya. Itu sebabnya doa Musa, dia seorang yang dekat dengan Tuhan, ya, dia seorang yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun dalam hidupnya, dia masih terus datang kepada Tuhan untuk bermohon, ya, dengan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, ya, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi saudara, mari kita mempergunakan waktu ini singkat, waktu ini cepat berlalu, waktu ini akan terus berjalan. Ya, kita mesti sadar bahwa jangan sampai kita mengalami kemalasan rohani. Dampak dari kemalasan rohani itu, kita akan membuat waktu-waktu yang ada itu menjadi sia-sia, menjadi terbuang, ya, menjadi terlewat begitu saja. Kenapa saudara? Karena kita tidak manfaatkan. Apalagi kita tidak gunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, kita buang begitu saja. Kita menganggap bahwa untuk hal-hal rohani nanti bisa datang sama Tuhan, nanti aku bisa nanti minta ampun sama Tuhan. Persoalannya saudara, kalau masih ada waktu bisa, tapi kalau waktunya tidak bisa, ya, tidak bisa lagi kita berdoa, tidak bisa lagi kita datang kepada Tuhan. Nah, ini susah. Ini suatu hal yang suka, ya. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara, supaya kita boleh dapat belajar untuk kita bisa dapat menghitung hari-hari kita saudara, sehingga kita bisa dapat tahu bahwa waktu ini adalah waktu dan kesempatan, ya, yang Tuhan berikan bagi kita saudara untuk kita semakin bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua saudara, dampak yang kedua, jika kita mengalami kemalasan rohani, kita akan menyepelekan kehidupan, ya. Jadi saudara, jika kita bermalas-malasan, akan ada namanya sikap penyepelean terhadap apa saja dalam hidup kita, ya, termasuk hal-hal yang terlihat kecil ataupun sederhana, ya. Contohnya saudara adalah mengenai hal doa. Mungkin kita berkata, setiap bangun pagi gak berdoa sekali gak apa-apa lah, ya. Cuma hanya untuk doa, terima kasih Tuhan untuk bangun tidur. Kalau sudah berdoa tidak apa-apa, ya, sekali. Nah, begitu saudara, ya. Besok, ya, dan juga dilakukan. Atau kita mau pergi kemana-mana, aduh lupa berdoa tadi. Nah, tapi tidak apa-apa, Tuhan sertainya itu. Ya, begitu saudara, ya. Jadi itu tampak seperti hal-hal yang kecil, ya. Mau berdoa, doa makan juga, mau makan pun juga karena di tempat umum, karena dilihat orang nanti jadi malu. Nanti lah itu lain kali, ya, aku berdoa. Jadi itu merupakan hal-hal yang kecil saudara, ya, tapi itu berdampak besar dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kalau dibiasakan, itu akan membuat kita sudah punya sikap yang kita sepertinya Tuhan itu bisa diajak koordinasi, kompromi, ya, gitu, ya. Tuhan bisa diajak kompromi. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan saudara, sikap seperti ini. Ya, dianggap Tuhan itu maklum, nah itu, ya, dalam kehidupannya. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat, ya, betul-betul saudara, Tuhan tak terima seperti itu. Ini dianggap sepele, ya. Jadi itu hal yang kecil. Doa,
Nampaknya sepertinya biasa saja agak berdoa, ya. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus, kita akan terbiasa untuk tidak berdoa. Kita tidak akan berdoa pagi, kita tidak akan berdoa malam. Yang akan kedua pagi, dua malam, mau dua makan pun juga sudah kita tidak akan biasakan lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya, itu hal yang kecil sekali, saudara. Tapi itu berdampak besar. Ya, jadi mari saudara, kita harus atasi ini. Ya, gitu ya. Gereja kita ini saudara, kita bagi warta, ada jadwal untuk baca kita. Mari kita baca, saudara. Ya, itu juga hal yang kecil. Gak usah aku baca lah. Ya, gak usah aku baca firman Tuhan hari ini. Gak sempat aku. Ya, besok lagi. Besok lagi sudah gak sempat lagi. Kita akan dibuat, ya, dikondisikan untuk kita akhirnya tidak bisa membaca, ya, Alkitab kita itu semua. Kenapa saudara? Karena kita lupa, kita nggak sempat, dan kita menganggap nanti masih bisa, ya, masih bisa nanti dirapel bacanya karena sudah banyak, sudah jadinya akhirnya sudah menjadi bosan, ya. Jadi ingin cepat-cepat melakukan kegiatan yang lain daripada untuk membaca firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang salah juga. Dalam hal ini pun juga Tuhan kita minta maklum, ya. Tuhan kita ajak untuk kompromi terhadap yang seperti itu. Nah, itu pun juga sesuatu yang betul-betul, ya, sesuatu yang sudah salah untuk kita lakukan, ya. Jadi saudara, dampak dari penyembelan itu sangat serius, ya, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, menulis di Alkitab saudara bahwa contoh tokoh yang menyepelekan kehidupan itu adalah Esau. Nah, ya saudara, ya, Esau ini saudara adalah anak dari Yakub, ya. Dia punya dua anak. Bukan anak dari Yakub, ya. Tidak, anak dari Ishak, ya. Jadi Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub, ya. Jadi Esau ini sudah di anak pertama, ya. Dan Tuhan sudah otomatis akan berikan kepadanya saudara hak kesulungan, nah, gitu ya. Jadi hak kesulungan ini saudara bukan hanya sekedar karena dia anak pertama, tapi juga sudah berkat spesial, berkat kedudukan, ya, dalam hal nama, nah, gitu ya, dalam hal nama. Karena ini juga saudara, namanya juga akan disematkan dengan nama Tuhan, nah, gitu ya. Jadi saudara, itu sebabnya disebut dengan hak kesulungan, anak perjanjian, ya. Perjanjian berkat, saudara, yang Tuhan sudah khususkan. Jadi nama Tuhan itu sudah disematkan pertama dengan Abraham, ya. Jadi Abraham, sebelumnya Abraham itu bernama Abram, tapi menjadi Abraham. Jadi ada kata YHWH di situ, di pertengahan namanya itu saudara, Abraham itu, ya, ada nama Allah. Kedua Ishak. Nah, yang ketiga seharusnya saudara Esau. Tapi kenapa jadi Yakub? Karena Esau dalam hal ini sudah dia menyepelekan hak kesulungan itu. Oleh karena lapar, ya, oleh karena sepiring bubur yang dimasak oleh Yakub. Yakub berkata, kalau kau mau sepiring bubur ini, jual dulu sama aku hak kesulungan itu. Esau berpikir bahwa sebentar Yakub mati, apa gunanya hak kesulungan itu? Ya, dia berpikir bahwa dia akan mati. Kalau dia lapar, dia akan mati, ya. Laparnya berapa lama? Kan begitu saudara. Kok dia bisa berpikir kalau dia lapar akan mati? Kalau berhari-hari baru mati. Tapi ini baru sebentar saja dia lapar, kok dia langsung berpikir bahwa dia mati. Jika dia berpikir, udahlah, ya. Sehingga saudara dengan dia berkata, oh sudah sama mulai itu. Seketika itu juga sudah ucapan itu, ya, langsung ditangkap, langsung berpindah hak kesulungan itu sudah. Terbukti bahwa ketika Ishak akan memberikan berkat hak sulung itu saudara, ya sudah didahului oleh Yakub, ya. Karena apa saudara? Karena perkataan, karena dia menyepelekan hak kesulungan. Padahal itu sudah adalah berkat khusus, ya, yang Tuhan berikan berdasarkan perjanjian dari Abraham, Ishak, dan otomatis sama dia. Dan kita akhirnya apa saudara? Hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Dan hasilnya apa saudara? Dia digeser, ya. Jadi dia tidak termasuk dari perjanjian, ya, Tuhan itu.
hitungan sebagai milik Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi yang milik Tuhan itu sudah apa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Esau jadi geser. Jadi dia tidak masuk dalam bilangan betul namanya saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi Abraham ini sudah dipilih oleh Tuhan, gitu ya, diselamatkan oleh Tuhan, menjadi perjanjian umat perjanjian Tuhan. Begitu juga dengan Ishak, dan seharusnya turun ke dia, tapi karena dia jual hak kesulungan, dia digeser. Jadi yang ada sudah adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tiga ini sudah menjadi milik Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sehingga akhirnya sudah dia tidak masuk dalam bilangan sebagai anak perjanjian. Ya. Jadi dia sudah di luar, gitu, saudara ya. Nah, itulah mengerikannya saudara kalau seseorang itu menyepelekan kehidupan. Jadi orang yang bermalas-malas secara rohani, dampaknya itu sudah dia akan pandang sepele dalam hidup ini, baik itu dalam hal doa maupun juga di dalam hal baca firman Tuhan, bahkan juga di dalam ibadah. Jika dilakukan, jika kondisi kemalasan rohani itu saudara tidak dihentikan, tidak di stop, maka kita akan sepele. Yang berikutnya lagi sudah saya tulis di situ contoh kelima gadis bodoh yang kehabisan minyak. Saudara, dengan kata lain, kelima gadis bodoh dan kelima gadis bijaksana sama-sama hadir. Mereka sudah dalam ibadah, sama-sama mereka mencari Tuhan, sama-sama mereka sudah bersekutu dengan Tuhan. Tapi apa yang membedakan? Yaitu kelima gadis bodoh menganggap bahwa perihal kehabisan minyak itu masih bisa nanti dikejar, itu masih bisa diatasi. Ya, minyak itu melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Mereka disibukkan mungkin, ya, mereka sama-sama mencari Tuhan, tapi yang lima gadis bodoh ini disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ada mungkin sesuatu yang menarik di hati mereka sehingga mereka lebih fokus kepada hal-hal yang sedang tren, yang sedang apa itu terkenal. Nah, mereka disibukkan dengan hal-hal itu sehingga akhirnya mereka berpikir, nantilah masih bisa nanti kesempatan untuk aku perbaiki kehidupan, untuk semakin nanti aku dekat lagi sama Tuhan. Padahal saudara, waktu tanpa dia sadari habis untuknya. Ya. Menit-menit terakhir dia datang kepada Tuhan, tidak ada waktu lagi, kehabisan minyak. Jadi dia bawa pelita, artinya sudah dia bawa hidupnya, tapi dalam hidupnya tidak ada Tuhan, tidak ada minyak, tidak ada lagi kegairahan untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi keinginan, kerinduan. Kenapa? Minyak habis. Jadi pelitanya padam, nggak bisa, ya, nggak on fire, ya, rohnya tidak menyala-nyala. Kenapa? Karena sepele nanti masih bisa. Ya. Sehingga sudah ketika lima gadis bodoh ini sudah datang ke perjamuan pintu di situ, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kau. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Sudah apa betul Tuhan tidak mengenal? Tuhan tidak mengenal dalam artian orang yang tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan selamat. Ya. Jadi sudah mari kita mau sungguh-sungguh. Ya, hari-hari ini sudah jangan sampai kita menyepelekan, ya, kehidupan kita sudah, khususnya sudah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau seperti Esau digeser, dia tidak masuk dalam perjanjian. Makanya dia disebut sebagai Edom. Kalau kita lihat di Alkitab, dia tidak masuk hitungan. Ya, dia tidak masuk hitungan sebagai orang-orang perjanjian, anak-anak perjanjian. Ya. Kenapa? Karena dia sudah keluar. Ya. Binasa, keturunannya pun juga sudah tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi saudara, mari jangan sampai kita menyepelekan. Ya, kita baca firman Tuhan sebentar, saudara. Ya, di dalam Ibrani 12, silakan salah satu dari kita bisa baca ini Ibrani 12, ya, ayat 16 sampai 17. Silakan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan
untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, jadi sudah di ayat yang ke-17 itu sangat mengerikan sekali, saudara ya. Karena waktu dia mau menerima berkat itu dia ditolak. Loh, kenapa ditolak? Karena sudah dijual. Dia tidak punya hak lagi untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Itu sebabnya dia berkata kepada Ishak, cuma satu itunya berkatmu Bapak, mana kasih sama aku, gak ada lagi. Ya, cuma memang satu berkatnya. Gitu. Tapi itu pun sudah dia jual karena dengan alasan dia lapar. Karena kalau dia lapar dia pasti mati. Jadi pikirannya ya sangat rendah sekali, saudara ya. Oleh karena makanan, akhirnya saudara dia digeser. Di situ dikatakan sudah sekalipun dia mencari dengan mencucurkan air mata. Dan kitab Perjanjian ditulis saudara bahwa dia meraung-raung, ya, dia disertai dengan penyesalan. Jadi raungannya itu saudara, tangisannya itu adalah tangisan penyesalan, tangisan kemarahan, tangisan kekecewaan, campur aduklah semua di situ. Ya, kenapa saudara? Karena dia sudah betul-betul tidak mendapat lagi kesempatan. Dia kecewa sekali, dia menyesal sekali sudah dengan apa yang dia lakukan dengan spirit makanan itu. Ya. Jadi sudah kenapa? Karena dianggap sepele, karena dianggap enteng sekali. Ya. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, kita di penghujung akhir zaman ini, jangan sampai hal-hal apapun yang ada di dunia ini membuat kita menjadi enteng terhadap iman kita kepada Tuhan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai dianggap enteng. Tapi mari saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sudah menjadi prioritas, menjadi hal yang paling utama, menjadi hal yang paling dinanti dalam hidup kita. Ya. Di dalam keyakinan orang lain saudara, ya, dia kalau mau beribadah dia tidak akan bisa diganggu. Kalau sudah itu waktunya, sudah siapapun yang manggil dia, kita yang harus tunggu. Dan begitu saudara. Kenapa? Karena memang betul-betul ketat. Mereka diajarkan bahwa mereka akan dapatkan upah jika mereka betul-betul sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada itu untuk mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan pun juga mengajar seperti itu. Mari kita sudah jangan anggap enteng persekutuan kita dengan Tuhan, karena taruhannya adalah kebinasan. Ada banyak orang kalau sudah menganggap bahwa Tuhan itu bisa maklum, Tuhan itu bisa kompromi, ya tenang aja. Tuhan itu kan maha kasih, ya, Tuhan itu kan sangat baik. Nah, saudara, kebaikannya jangan dimanfaatkan, jangan disalahartikan. Ya. Kasih Tuhan yang besar itu bukan artinya saudara dia maklum kalau kita tidak mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Kasih Tuhan yang besar itu sudah ditujukan untuk kehidupan kita yang sebelumnya penuh dosa, yang penuh dengan kejahatan, tapi dia tetap ambil kita dan selamatkan kita. Itulah yang dimaksud dengan kasih yang besar. Kasih yang besar bukan kita harap maklum sama Tuhan, tidak. Keadilan Tuhan tetap jalan. Orang yang melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, dia tetap menanggung hukuman, kan begitu. Orang yang melakukan perintah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Itu keadilan Tuhan. Ya. Jadi saudara, ada banyak orang Kristus sudah dia menyepelekan, dia anggap enteng. Ya. Keselamatan itu sudah dengan berpikir bahwa masih bisa, ya, masih bisa dimaklumi Tuhan itu. Baiknya dia, tidak bisa sudah. Ya. Jadi, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang dulu latar belakangnya adalah berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, berbuat jahat, tapi Tuhan sudah selamatkan kita. Mari kita pergunakan. Dan untuk yang kedua kalinya kita tidak akan sia-siakan. Kita tidak akan biarkan hidup kita saudara, ya, kita terbengkalaikan oleh karena ada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dunia. Sebabnya tadi kita nyanyikan bahwa dunia tak bisa menjauhkan aku dari kasih. Itu yang harus kita kerjakan sudah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan saudara bahwa Esau sampai dia meraung-raung, dia mencucurkan air mata, mau berember-ember pun seandainya dia keluarkan air mata, tidak mengubah
hak kesulungan itu pindah sama dia. Ya, itu mengerikan sekali. Ya. Begitupun juga dengan 5 dan 10 itu, saudara. Dia tak punya kesempatan lagi, ya, untuk dia bisa dapat mengisi minyak itu karena sudah tak bisa lagi, waktu sudah tidak ada lagi. Ya. Kita lihat saudara dalam ayat 3 di situ dikatakan bahwa si yang bodoh itu dia membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak, tidak ada minyak. Jadi hidup manusia itu, saudara, kehidupan jiwa seseorang itu sudah bagaikan seperti pelita. Ya. Dan roh Tuhan itu, saudara, adalah seperti minyak yang akan membakar. Jadi sehingga saudara kehidupan rohani seseorang itu jalan, ya, untuk apa, saudara? Untuk dia bisa dapat menyembah Tuhan. Jadi minyak itu sudah menggerak untuk hidup manusia itu sudah bisa dapat datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita meninggalkan kehidupan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, dampak dari seseorang yang tidak, yang bermalas-malas, mengalami kemalasan rohani, dia tidak akan memiliki target. Ya. Nah, saudara, orang yang bermalas-malas akan memiliki pandangan yang pendek, saudara. Ya, dan dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Ya. Karena sudah juga saudara, orang yang sudah diikuti kemalasan rohani, dia tidak mau mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh. Ya. Pesimis, ragu dalam langkah, dan cepat marah, ya, dan cepat juga menyerah. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir bahwa dalam hidup ini aku sudah berdoa, tapi Tuhan tidak dengar doaku. Begitu, saudara. Jadi akhirnya dia berpangku tangan. Ya. Jika saudara, dia akhirnya tidak sungguh-sungguh. Janji Tuhan dianggap seperti itu memang betul-betul pasti terjadi. Tapi ya, apa mungkin itu terjadi? Ya begitu, saudara. Ya, jadi seperti kayak Thomas yang ingin pembuktian, tapi mana mungkin dibuktikan, saudara, kalau dia tidak percaya. Ya, ada banyak orang-orang Kristen seperti itu. Mereka mau jadi anak Tuhan yang mau maju, tapi tidak mau maju. Ya, jadi dia berpikiran pendek. Dianggap bahwa Tuhan itu mau memberkati, tapi tidak akan mungkin itu terjadi sama aku. Nah, itu berpikir seperti itu, saudara. Ya, itu namanya pikiran yang pendek. Padahal janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, jadi ketika seseorang dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus dalam hidupnya, ya, dia mengenal Tuhan, maka saudara, Tuhan itu akan semakin, ya, memberkati kehidupannya. Dia akan semakin meningkat, semakin dewasa rohaninya. Semakin dia mengasihi Tuhan, semakin dia mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan ini artinya mengenal secara pribadi Tuhan itu di dalam hidup, di mana pola pikirnya itu diubah melalui firman Tuhan yang dibaca. Tapi banyak orang, sudah orang Kristen hanya berpikiran pendek. Mereka tidak bisa melihat jauh ke depan, saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa yang penting selamat, ya, yang penting masuk surga, itu saja pikirannya. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa binasa kalau dia hanya berpikir seperti itu, karena saudara, keyakinannya sepertinya saudara hanya untuk kalau nanti mati ya masuk surga. Itu pun juga belum pasti, akan mengerikan seperti itu, saudara, ya. Nah, itu sebabnya saya ambil ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 9, ada kata picik. Ya, bahasa aslinya itu saudara menggunakan kata mau basuh, yang artinya remang-remang, ya, tidak jelas, buram, sehingga bisa dapat menabrak segala arah, ya. Itu di dalam kamus Alkitab, saudara, ya. Jadi mau basuh, jadi remang-remang, tidak jelas. Nah, gitu. Jadi itu sebabnya orang Kristen yang mengalami kemalasan rohani, dia tidak bisa dapat memiliki target. Ya, target dalam hidupnya itu aku harus bertumbuh, aku harus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku harus diberkati, aku harus semakin rajin untuk mengasihi Tuhan, semakin rajin aku untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak ada target dalam hidup. Ya, kenapa? Karena sudah diliputi dengan kemalasan rohani. Merasa nyaman hidup ini, ya, cukup makan, ya, cukup uangnya, nggak ada punya masalah apa-apa, nggak ada persoalan yang begitu serius, ya. Jadi ya hidup ini pun juga semuanya
tercukupi. Nah, jadi saudara, dia akhirnya dia merasa nyaman. Karena nyaman itu akhirnya dia dilanda dengan kemalasan rohani dan tidak memiliki Alkitab. Jadilah dia menjadi Kristen KTP. KTP itu kepanjangan dari Kristen tanpa pertobat. Ya, jadi dia hanya sekedar Kristen keturunan, ya, tapi tidak punya target dalam hidup. Kenapa? Karena dia menganggap semuanya sudah aman. Ya, uang cukup, mau belanja ini ada, kebutuhan ini ada. Ya, pandangannya hanya ke jasmani, tapi tidak memandang jauh ke depan tentang bagaimana hidupnya nanti setelah dia, kalau nanti dia mati. Nah, itu saudara, ya, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena dia fisik, ya, artinya dia tidak punya pandangan yang jelas, ya, remang-remang, ya, namanya remang-remang, saudara, ya. Kalau kita melihat ada tempatnya remang-remang, tidak jelas, saudara. Ya, itu apa itu ya, begitu, saudara, ya. Jadi tidak bisa kita lihat seperti itu. Nah, saya tulisnya di ayat 2 Petrus pasal 1, ya. Saya baca ayat 5, nanti sudah baca ayat 6, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 5, nanti sudah baca ayat 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Iya, jadi saudara, dalam ayat ini dikatakan, saudara, inilah target kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Apa itu, saudara? Dia harus sungguh-sungguh berusaha, ya, supaya dia menambahkan kepada imannya itu kebajikan. Jadi ada dampak dari dia mengenal Tuhan itu, dia menjadi orang yang baik. Dulu dia ada orang yang pelit, dulu dia ada orang yang temperamen, dulu dia ada orang yang mudah tersinggung. Nah, setelah dia ikut Tuhan, dia dengar firman, dia setia, dan mulai yang namanya temperamen itu tidak lagi ada, mulai berangsur-angsur berkurang. Dulu dia mudah tersinggung, sekarang dia tidak lagi mudah tersinggung. Jadi kalau orang ada yang pancing-pancing dia untuk marah, dia tidak lagi mudah marah. Nah, itu ada yang namanya perubahan. Jadi ada ditambahkan kepadanya iman, ada kebajikan, ya, ada pengetahuan, artinya ada pengenalan tentang Tuhan, bahwa tentang yang namanya ikut Tuhan itu berarti kita harus sungguh-sungguh ada pengetahuan. Nah, gitu, ya, dia ada memiliki pemahaman tentang Tuhan. Nah, tidak sampai situ aja, lanjut nanti sudah ada tambah penguasaan diri, ya. Dulu dia tidak bisa menguasai dirinya. Kalau sudah emosi, ya sudah terus, ya, langsung diledakkan, tidak bisa ditahan-tahan. Nah, tapi setelah dia ada pengetahuan, dia bisa memiliki penguasaan, dia bisa menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak kecewa, menahan diri untuk tidak tersinggung, ya, menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Itu ada ditambahkan habis itu ketekunan, dia bertekun. Nah, itu dia, sudah. Jadi ada target dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sejak kita bertobat, ada target yang harus kita capai dalam hidup ini, di mana ada perubahan-perubahan. Itulah yang disebut dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ya, jadi ciptaan yang baru itu artinya sudah dulu kita adalah hidup yang penuh dengan dosa, tapi telah mengenal Kristus, kita jadi ciptaan yang baru. Artinya diubah, ya, direhab ulang kehidupan kita. Yang mana direhab? Khususnya karakter kita. Ya, direhab ulang, diperbaiki, ya, menjadi baru lagi di dalam Kristus. Nah, yang lama sudah berlalu, yang baru datang, semakin terus baru, semakin terus. Jadi firman Tuhan itu sudah akan semakin mengemas kehidupannya, pikirannya, hatinya. Nah, itu yang namanya target. Jika dia tidak ada lagi mengalami kemalasan rohani. Nah, dalam ayat 9, ya, di situ dikatakan, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang kita baca tadi dari ayat 5, 6, 7, 8, ya, saya potong itu, saudara, ya, jadi 2 ayat ini 5, 6, 7, 8, nah sampai ke 9. Siapa tidak memiliki semuanya itu dari ayat 5 tadi sampai ayat yang ke-8, ya, maka ia menjadi buta dan fisik. Nah, gitu, ya. Jadi buta dan fisik artinya dia tidak melihat.
tentang betapa kayanya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan yang mau memberkati kehidupannya, yang mau memulihkan kehidupannya. Dia buta dan bisu, nggak bisa memandang, buram dan jelas. Ya, kenapa bisa buram? Karena dia lupa, gitu. Ya, lupa. Kenapa lupa? Bahwa dulu dia ada orang yang berdosa, tapi dosanya itu sudah dihapuskan. Nah, setelah dia diampuni, dosa dihapuskan, dia hidup suci, tapi hidup sucinya itu tidak dikerjakan, tidak semakin terus dibersihkan, kotor lagi kan gitu. Ya, sama seperti ibarat sebuah rumah kalau sudah disapu, ya itu besok harus disapu lagi kan begitu. Kenapa? Karena kotor. Keluar masuk rumah, ya kegiatan apapun dari halaman depan kita masuk kotor di desa. Nggak ada orang sudah sekali sapu untuk sebulan, nggak ada. Ya, itu disapu terus, kan gitu ya. Apalagi kalau di tempat-tempat publik saudara ya, di bank ya, di mall itu kita lihat sudah terus dibersihkan. Di rumah sakit ya, pasir sikit pun juga sudah pasti disapu. Bolak-balik disapu. Ya, dari pagi sampai malam. Itulah tempat pabrik itu saudara ya. Nah, apalagi rumah sudah disapu paginya, besok pagi juga sapu lagi sudah. Kenapa harus dibersihkan? Tidak bisa sekali bersih. Hidup kita juga begitu. Ya, sudah disucikan Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Besok minta ampun lagi. Besok serahkan diri sama Tuhan lagi, diampuni lagi. Itu sekarang ya. Jadi kita akan semakin ditambahkan kehidupan kita sudah semakin boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara. Dan tutup dengan kesimpulan, mari kita jangan bermalas-malas lagi sudah dalam kita berdoa, ya, dalam ibadah, dalam baca firman Tuhan, dalam persekutuan kita di gereja. Pastikan kita hadir saudara ya. Jangan sampai kita mengalami yang namanya kemalasan rohani. Jadi kemalasan rohani itu adalah sebuah kondisi di mana kita merasa, jangan sampai ada merasa, ya, merasa aman, ya kan? Merasa sepertinya baik-baik saja padahal sudah tidak baik-baik, nah, gitu ya. Jangan kita malas belajar, jangan malas kita berkarya, jangan malas kita berusaha dalam hidup kita, ya. Jangan pernah berhenti berjuang ataupun menyerah, karena ada Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Orang yang menjadi pemenang itu bukan berarti tidak pernah gagal, ya. Kalau kita lihat lebih dari pemenang berarti dia tidak pernah gagal. Siapa bilang tidak pernah gagal? Orang yang pemenang itu bukan berarti tidak pernah gagal, tapi dia adalah orang yang optimis dan tidak putus asa. Amin saudara. Amin. Cuma dua orang. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan bagi kita mau belajar. Ya, saya berharap tadi sudah banyak yang hadir ini sudah mendengar supaya jangan bermalas-malas saudara. Ya. Tapi kita yang ini yang dan saya berharap kebenaran firman Tuhan ini sudah bisa disampaikan nanti ya, bisa minggu depan ya, seharusnya di Selasa ini sebenarnya ya, tapi tolong disampaikan ya untuk kepada yang lain yang tidak hadir supaya mereka bisa dapat mendengar ya.